basis teman-teman bekerja kan di kampung kelurahan, sehingga terkait dengan dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro melaksanakan rapat koordinasi PKD atau pengawas kelurahan desa sekecamatan Siau Timur, Siau Barat Utara, Siau Barat Selatan, dan Siau Tengah dalam rangka pengawasan daftar pemilu sementara atau DPS pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan rakor ini berlangsung pada tanggal 23 September 2020. Rakor ini digelar di tengah pandemi COVID-19 sehingga protapnya berdasarkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sebelum melaksanakan kegiatan harus wajib mencuci tangan untuk meminimalisir penyebaran virus. Fokus kegiatan ini adalah untuk memberikan pembekalan kepada PKD atau pengawas kelurahan desa dalam pengawasan di setiap kecamatan yang ada. Herol Statengkeng bagian bidang pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Sitaro mengatakan bahwa rakor yang diadakan juga sebagai evaluasi dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan pada proses sampai tahapan pemilihan berakhir. Jadi jika ada hal-hal ketika di lapangan kemarin yang ditemukan oleh kawan-kawan PKD terkait dengan pengawasan ini, pengawasan pengumuman DPS ini, begitu juga dengan pengalaman-pengalaman di koordinasi dengan PPS, mungkin bisa disampaikan sebentar. Itu bisa disampaikan sebentar dengan komisioner KPU yang akan datang sebentar. Kemudian seperti yang Pak Ketua tadi sudah sampaikan di sambutan mengenai temuan-temuan pemilihan TMS itu juga nanti kita inventarisir sebentar nama-namanya, nicknya, yang penting datanya secara keseluruhan ya, agar ketika kita merilis atau menyampaikan ke KPU itu bisa dipertanggungjawabkan, ditunjang dengan data yang ada. Hadir sebagai pemateri yaitu dari pihak Komisioner KPU, yaitu Arthur Tamaka, selaku Ketua Divisi SDM Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Sitaro. Koordinator Divisi SDM Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Sitaro Arthur Tamaka menjelaskan bahwa pertemuan yang dilaksanakan saat itu adalah dalam rangka sinkronisasi hasil pengawasan tahapan daftar sementara atau DPS serta mengevaluasi laporan kerja PKD yang telah dilaksanakan sampai penetapan DPS oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro sampai dengan penentuan daftar pemilih tetap. Secara aktif dan serius dalam mengawal proses coklit yang dilakukan oleh jajaran kami, yaitu teman-teman PPDP di lapangan yang kurang lebih dalam pelaksanaan coklit ini dimulai dari tanggal 15 itu selesai kemarin, tidak salah kalau untuk proses coklit kita Sitaro tercepat kedua di 270 kapolda penyelenggara pilkada, jadi kurang lebih tanggal 30 kemarin selesai. Jadi setelah proses coklit selesai, maka setelah menerima hasil coklit dari PPDP, maka PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutahiran berdasarkan hasil coklit yang dilakukan oleh teman-teman PPDP, di mana proses coklit ini memang diawasi dan dikawal oleh teman-teman PKD di lapangan. Kemudian PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini yang kemudian sudah dilalui oleh teman-teman PKD kemarin pada proses PKD atau tim kampanye pasangan calon. Perwakilan partai politik dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan. PPS menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih model AB1 KWK kepada yang pertama PPK, kemudian KPU Kabupaten Kota melalui PPK, Panwas Desa Kelurahan ataupun PKD, dan perwakilan partai politik di tingkat desa. Kemudian lagi-lagi terkait dengan proses
penyatuan data ini disatukan dalam satu format. Ini terkendala terkait dengan proses unduh atau download di sistem SIDAI, karena memang kemarin jaringan mungkin sudah tidak bisa dipungkiri oleh kita semua, jaringan internet kemarin agak lalot, sehingga satu hari sebelum pelaksanaan rekap di tingkat kabupaten, datanya ini baru bisa terdownload, sehingga kita satukan dan di situ ditemui ada kurang lebih 147, dan itu sudah kita tindak lanjuti dalam ruang rapat pleno dengan melakukan perbaikan, sehingga data dari teman-teman kecamatan, dari teman-teman PPK terkait data yang termuat dalam form AB2 KWK ini memang ada perubahan, sehingga dibacakan secara utuh dulu hasil pleno di tingkat kecamatan yang termuat dalam form AB2 KWK ini, dan setelah selesai semua membacakan, kita masuk pada perbaikan data dalam ruang rapat pleno tersebut, dan itu sudah kemudian disaksikan bersama oleh peserta rapat pleno yang terdiri dari Bawaslu yang dihadiri oleh 3 pimpinan kemarin, kemudian juga ada dari perwakilan partai politik, di mana kemudian data dari hasil rekapan tersebut itu kemudian kita plenokan di tingkat provinsi kemarin pada tanggal 15. Pada tanggal 15 kita plenokan di tingkat provinsi, dan prinsipnya bahwa rekapitulasi dan penetapan DPS untuk Kabupaten Sitaro itu telah diterima dalam ruang rapat pleno di tingkat provinsi oleh perwakilan partai politik maupun oleh Bawaslu di tingkat provinsi. Lanjut. Fidel Malumbot, Ketua Bawaslu Sitaro, mengatakan bahwa karena masih adanya TMS dalam daftar pemilih sementara, menghimbau kepada pengawas kelurahan desa atau PKD yang ada di tingkat kecamatan agar segera diinventaris dan kemudian dituangkan dalam laporan hasil pengawasan untuk menjaga jangan sampai terjadi kasus penggandaan di dalam daftar pemilih sementara. Yang sudah melakukan pencermatan 1, 2, 3, 4 semua ini. Kemudian ada potensi TMS juga. Siapa yang menemukan kegandaan antar kampung, antar kecamatan, ada enggak? Ada juga. So di kode itu DP nama di nomor berapa di daftar pemilih sementara. Ya, nanti berharap kemudian semua temuan ini segera dibuatkan daftar meninggal, baik yang sebelum coklit maupun setelah coklit. Nanti sebentar kita akan rilis ke media bahwa ternyata dalam daftar pemilih sementara masih ada orang yang sudah meninggal. Nanti untuk kecamatan lain, teman-teman staf Hafid PKD Kampung Talabit. Dalam proses coklit, saya telah mengikuti bersama dengan PPDT sampai dengan pleno PPS yang ada di kampung. Dan setelah saya mencermati DPS, masih ada 2 nama, TPS 1 dan TPS 2 khusus Kampung Talabit. 2 nama itu sudah meninggal. Menjadi pertanyaan saya, mengapa data yang sudah diplenokan baik di kampung dan kecamatan sampai ke KPU, mengapa masih dikeluarkan masih salah atau keliru? Mohon penjelasan dari Bapak Kordi. TMS atas nama Dodi Maria Inse, dia pindah domisili Pak. Kemudian TPS 2 Ibu Teolin Lea Mangamue meninggal tahun lalu. Masih ada nama di TPS 2. Terima kasih. Ya, ini agak rancu juga ini terkait dengan kondisi ini. Tapi terkait dengan pengumuman DPS ini, di mana yang bersangkutan, di mana dalam proses pengumuman DPS ini masih ditemui ada data yang kemudian sebenarnya sudah TMS, sudah meninggal dunia, tapi masih keluar dalam proses pengumuman DPS ini. Lagi-lagi kemudian
silakan terkait dengan hal tersebut itu kemudian dimasukkan sebagai tanggapan ataupun masukan oleh teman-teman PKD, sehingga terkait dengan data TMS ini kemudian sudah kita selesaikan, sehingga pada proses penetapan DPT nanti terkait dengan pemilih yang kemudian terdaftar dalam DPT ini adalah pemilih yang kemudian memenuhi syarat. Terkait dengan catatan-catatan ini kemudian akan menjadi bahan catatan juga bagi kami KPU untuk kemudian mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh jajaran kami yang ada di tingkatan bawah, mulai dari PPDP. Walaupun PPDP ini memang masa kerjanya ini hanya 1 bulan, tapi di situ ada teman-teman dalam pelaksanaan tugas PPDP ini kan ada fungsi monitoring juga dari teman-teman PPK dan pendampingan juga dari teman-teman PPS. Ini kemudian nanti akan kita evaluasi. Tapi terkait dengan catatan ataupun masukan yang kemudian sudah disampaikan, ada pemilihan TMS ini silakan kemudian dimasukkan dalam formulir tanggapan di sekretariat PPS yang ada di wilayah masing-masing. Kemudian terkait dengan ondong terkait dengan ada satu pemilih yang kemudian sudah TMS kurang lebih 1 tahun tapi masih ada dalam pengumuman DPS. Padahal ini yang TMS ini rumahnya sudah terlalu jauh dari kantor KPU ini. Ini yang kemudian nanti kita proses lebih lanjut, dan kita kemudian berharap peran aktif ini kemudian akan terus berlanjut selama proses DPS, pengumuman DPS ini dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 28. Kami berharap terkait dengan masukan ataupun catatan-catatan ini silakan kemudian dimasukkan dalam formulir tanggapan, lagi-lagi kemudian di masing-masing pos. Kumpuli Kecamatan Siau Barat. Di sini sesuai dengan pengalaman kami bahwa saat kami mengikuti pendampingan saat pencoklitan, di sana kami sudah mendaftar yang mana pemilih itu sudah di TMS-kan. Tapi setelah dibaca kembali pada tanggal hari Jumat yang lalu, itu nama itu muncul kembali seperti yang ada di TPS 1 atas nama Bernece Olonsongke. Dia meninggal sudah 15 tahun yang lalu. Tapi kenapa sampai saat ini nama tersebut masih ada di daftar pemilih sementara? Baru yang kedua, yaitu ganda. Kami minta tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Vici Makalare, saya PKD Kampung Panaki. Ingin menanyakan dari hasil pencermatan DPS TPS 2. Kami menghubungi PPK dan disampaikan oleh PPK yang mana ada 3 TMS, sedangkan di DPS TMS tersebut masih ada, sedangkan mereka sudah di TMS-kan oleh KPU dan masih ada di DPS. Ya, terima kasih. Catatan yang kemudian disampaikan oleh teman-teman PDK terkait dengan kondisi ini yang lebih tahu sebenarnya kan teman-teman PDK, karena basis teman-teman bekerja kan di kampung kelurahan, sehingga terkait dengan proses DPS yang sementara diumumkan ini, lagi-lagi kemudian saya menyampaikan di awal tadi, ini memerlukan peran aktif dari seluruh masyarakat yang ada, termasuk teman-teman PKD ketika dalam proses pencermatan, pengawasan terkait dengan pengumuman DPS ini kemudian bisa diselesaikan melalui masukan ataupun tanggapan dari teman-teman PKD yang kemudian tanggapan tersebut harus disertai dengan dokumen atau data yang ada. Terkait dengan Pak Permenas tadi yang merupakan PKD dari Kampung Kapeta terkait dengan proses pengawasan coklit pada tahapan coklit kemarin yang dilakukan oleh teman-teman PPDP di lapangan, di mana TMS waktu pemilu tapi sekarang masih ada. Jadi tidak memenuhi syarat waktu
pemilu kemarin, tapi pada proses penyusunan daftar pemilih untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur ini masih ada. Jadi memang terkait dengan TMS waktu kemudian dalam proses penyusunan DPS ini yang bersangkutan ada. Memang misalnya pada proses pemilu kemarin yang bersangkutan ini TMS bisa jadi karena di bawah umur, tapi sudah sudah tercatat dan kemudian di TMS-kan. Nah, bisa jadi pada proses kalaupun kita menggunakan logika, bisa jadi pada proses tahapan penyusunan dan pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur ini yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebelum penetapan DPHP tingkat kabupaten dan masuk ke penetapan DPS. Ini kan ketika data dari 10 kecamatan ini kita satukan, kan ditemui juga ada ganda di antar kecamatan, dan itu kemudian sudah kita selesaikan terkait dengan by name by address-nya itu sudah kita sampaikan kepada teman-teman Bawaslu untuk menjadi bahan bersama ketika teman-teman Bawaslu melalui jajaran yang ada melakukan investigasi terkait dengan data tersebut, 55 TMS dan 29 terkait dengan perbaikan data pemilih. Jadi sekali lagi kami berharap terkait dengan proses penyusunan dan pemutahiran data pemilih ini semata-mata bukan hanya kerja dari KPU sendiri, tapi ini kolaborasi bagaimana kemudian teman-teman pengawas ini bisa berperan aktif. Sebagaimana kita ketahui dengan jelas bahwa dalam setiap event pemilihan umum di negara kita, pelaksanaan demokrasi harus dipantau dan diketahui bagaimana progres pemahaman dan praktik demokrasi yang dilakukan. Juga untuk mengetahui sejauh manakah proses pemilihan umum dapat divalidasi dan dipertanggungjawabkan. Terlebih banyaknya sengketa di waktu pemilihan umum, baik itu pilkada, pileg maupun pilpres. Oleh karena itu, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemantauan pemilihan umum hadir untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di pasal-pasal yang berlaku. Dengan temuan-temuan yang ada di lapangan, maka dalam hal ini akan ditindaklanjuti melalui laporan hasil pengawasan kepada pengawas kelurahan desa dan pengawas kecamatan. Dari Kabupaten Kepulauan Siau Tegulandang Biaro, Jemila Hutung, Media Cahaya Utara melaporkan.